Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang kami hormati Ustaz Dian Wijaya yang datang di Surabaya. Yang hormati Bapak India, Bapak anggota Ibu anggota Masjid Alim. Pertama dan paling utama, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita, di mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk datang ke mushola ini, dan baru saja kita menyelesaikan sholat subuh berjamaah. Insyaallah ibadah kita, sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, setiap subuh Jumat kita melanjutkan masjid taklim kita, pengajian memperbaiki bacaan kita dan mengetahui maksud huruf, tajwid dan hukum-hukumnya. Dan pada ini kita melanjutkan ke ayat keberapa kemarinnya? 190 ya. Adalah untuk mempersingkat waktu, mari kita buka pertemuan kita ini supaya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka dengan ucapan banyak membaca surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa dzurriyyatihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada sholat subuh Jumat kita sama-sama bisa kembali melanjutkan pengajian kita. Minggu yang lalu kita sampai ke ayat 89, kalau tidak salah. Benar ya? 89 alam Ayat ke-89. alam ajar. Ya, hari ini kita lanjutkan ayat ke-90. Benar ya Pak? Ya. Benar ya? Ya. Ayat ke-90. Baik, sama-sama langsung kita perhatikan ayat ke-90. Nanti setelah kita selesai membaca, kita jelaskan ya, makharijul hurufnya ataupun hukum-hukum tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an
يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب muhin. Baik, sekali lagi ya kita praktekkan membaca. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghya أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب muhin. Baik, kita jelaskan ya. Pertama kita jelaskan dulu ibtida wakafnya. Ibtida itu maksudnya memulai, wakaf berhenti. Kalau kita wakaf itu berhenti. Kalau kita napasnya panjang, bagusnya memang sampai ke mayyasha min ibadi. Tapi di situ ayatnya lumayan panjang ya. Nah, ditambah lagi di situ banyak hukum, ada yang mad sila, ada yang mad jaiz ya, ada yang mad wajib. Nah, jadi itu butuh napas yang panjang, yang panjang-panjang. Ya, karena ada hukum-hukum tajwid yang panjang. Berhentinya kalau seandainya kita memang tidak sampai napasnya seperti tadi ya. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghya. Atau kalau masih sampai baghyan ay yunazzilallahu min fadli. Mulanya dari ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi. Itu mulanya ya. Kalau seandainya kita cuma sampai baghya, mulanya di ayyakfuru bima anzalallah. Itu mengenai waqaf. Kalau yang ayat di bawahnya pendek ya. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Itu insyaallah sampai nafas ini. Nah, sekarang coba kita perhatikan bi samash tarau bihi shin. Nah, kita perhatikan huruf shin dulu. Shin, hurufnya makharijul huruf shin itu di tengah-tengah lidah. Di tengah-tengah lidah. Sifat huruf shin itu salah satu di antaranya itu adalah tafashi. Secara bahasa disebutkan di buku ini menyebar, berhamburan. Tafashi di halaman 47 ada. Itu huruf shin. Lalu kemudian huruf shin ini juga banyak sebetulnya sifatnya. Cuman yang paling menonjol itu sifatnya tafashi itu. Shin besar. Shin besar. Nah, hamas juga termasuk shin besar. Bi samash
Tarawi. Nah, itu ya. Sama. Di tengah-tengah lidah keluarnya. Angin maksudnya anginnya itu di tengah-tengah lidah. Bi sama tarawi. Tapi jangan berpengaruh ke bibir ya. Contoh yang berpengaruh ke bibir itu bi sama Nah, soalnya huruf shin itu bukan huruf bibir. Biasa huruf shin. Bi sama ya biasa. Sama. Kalau dia terpengaruh ke huruf bibir, nah itu keliru karena shin itu bukan huruf bibir, bukan huruf syafatain ya, bukan huruf bibir. Tapi dia termasuk huruf lisan. Bi sama tarawi. Nah, itu mengenai huruf shin ya. Karena itu penting untuk kita perhatikan. Bihi itu panjang ya. Mat silah tawila. Ya, mat silah tawila. Nah, Hilang tak tahu itu. apa Wajib? Tak ngerti dah. Ya kita jelaskan. Mat silah tawilah itu ha dhamir. Ya, bertemu dengan hamzah. Ya. Panjang bacaannya 5. 5 harokat. Panjang bacaan mat silah tawilah. Ya, mat silah tawilah. Tahunya tanda itu panjang. Baik. Yang pertama, dia harus ha dhamir. Ha dhamir itu kata ganti. Adomnya. Kalau di dalam terjemahan itu kalau dia ada bihi seperti ini bihi dengannya, bi itu dengan, hi itu nya. Nah kalimat nya itulah kembali kepada orang-orang apa lalu diterjemahnya orang-orang yang menjual diri. Nah bihi, nah itu dengannya kalau kita terjemahkan secara bahasa. Bihi dengannya. Nah ini yang pertama syaratnya harus ha dhamir. Ha dhamir. Kecuali kalau bukan ha dhamir tidak berlaku. Yang kedua dia bertemu dengan huruf hamzah. Bihi an. Nah itu hamzahnya. A-nya itu anfusah. Ya. Anfusahum ikhfa ya. Nun mati bertemu dengan huruf fa. Nah, kesempurnaan ikhfa-nya itu sebagaimana kami jelaskan terdahulu pada huruf fa-nya. Artinya samar-samar dan dengungnya itu tergantung pada huruf fa. Kesempurnaannya. Contoh misalnya ketika kita menyebutkan ini anfusahum. Ketika kita nyebut itu makhrajul huruf berada di huruf fa. Ya. Makhrajul huruf fa itu apa? Syafatain. Ujung gigi atas bertemu dengan bibir bawah. Ya, fa. F ya. Nah, jadi kesempurnaan samar dan dengungnya itu pada huruf fa. Anfusahum. Setiap ikhfa seperti itu. Setiap huruf ikhfa kesempurnaan dengungnya itu berada pada huruf setelah nun mati atau setelah tanwin. Kalau di huruf shin misalnya, karena dia berada di huruf shin besar. Syarri. Ketika dia berada di huruf shad misalnya. Nah, apa contohnya? Al-situ. Ya, al-situ karena dia berkaitan dengan huruf shad. Nah, itu cara nyebut huruf ikhfa ya. Ikhfa itu nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Huruf 15 itu dihafal ya. Ya. Hafal huruf yang 15. Sahum ayyakfur. Sahum hamnya ha besar ya, sahum. Nun mim mati bertemu dengan hamzah ya. Izhar syafawi. Dibaca jelas. Izhar itu artinya jelas. Syafawi karena mim itu dua bibir ya, syafatain.
Ya. Anfusahum ayyakfuru. Yang dibaca jelas itu mim matinya. Ya. Sahum ayyakfuru. Nah, non mati bertemu dengan ya. Idgham bighunna ya. Idgham bighunna. Ayyakfuru. Setiap kaidah idgham itu nun matinya itu secara lafal dihilangkan. Setiap kaidah idgham. Nah, ini idgham naqis, di bagian dari idgham naqis. Ayyakfuru. Idgham itu apa arti? Melebur atau masuk ya. Bigunah dengan dengung. Artinya harus didengungkan dulu. Yang dimasukkan itu nun mati masuk kepada huruf iya. Nah, dengan dengung. Dengungnya itu sebanyak 2 harokat atau 2 ketukan ya. Ainya itu nah yang dilamu sepanjang 2 harokat. Ayyakfuru bima yak kaf sukun. Lalu mai yasha. Ya, salah satu mai yasha sama idgham bi gunah juga. Ayyakfuru huruf kaf. Kaf sukun ya. Kaf itu makharijul hurufnya lisan ya, di atas huruf qaf. Ya, kalau qaf di pangkal lisan, kalau kaf naik sedikit. Sifatnya hamas huruf kaf. Tapi jangan lupa juga selain hamas huruf kaf itu syiddah, kuat. Jadi harus kita tekan dulu. Yak. Nah, baru ada hamasnya. Sama seperti azan ya. Allahu akbar. Jangan langsung dihamaskan. Contoh kalau dihamaskan Allahu akbar, akbar. Tapi ditekan dulu. Akbar. Sama seperti ini ya. Anfusahum ayyakfuru bima anzalallah. Bima mad jaiz munfasil ya. Mad jaiz munfasil. Kaidah mad jaiz itu apa? Kaidahnya yang pertama mad tabi'i ya, baik mad tabi'i alif ya, mad tabi'i waw, mad tabi'i ya. Yang kedua bertemu dengan hamzah. Yang ketiga dalam 2 kalimat atau 2 kata. Tapi kalau dalam bahasa Arab kata itu disebut kalimat ya. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kata ya. Bima anzalallah, panjangnya 4 atau 5 ketika wasol. Kalau dia berhenti waqaf kembali kepada hukum asal. Seandainya kita milih waqaf, seandainya walaupun tidak boleh sebenarnya waqaf di situ, kurang tepat, bukan tidak boleh, kurang tepat. Contoh kita berhenti. Ayyakfuru bima, 2 harokat hukumnya, karena kembali kepada hukum asalnya. Ini tidak boleh bacanya panjang. Tidak boleh kalau dia waqaf. Kalau berhenti ya, kembali kepada hukum asal. Karena hukum asalnya adalah mad tabi'i alif. Iya. Dia berubah menjadi mad jaiz itu ketika hamzah di depannya dibaca. Nah, ya. Itu mad jaiz munfasil ya. 5 atau 4, 2 ketika waqaf. Nah, ketika waqaf. Anzalallah, anzal ikhfa ya. Ikhfa hakiki ya. Ya, ikhfa hakiki. Nun mati bertemu dengan huruf zai.
Jadi nyebutnya itu azza, berbeda dengan anfu. Kalau anfu makharijul huruf itu berada di syafatain. Tapi kalau anzala berada di lisan, ujung lidah, zai. Anzalallahu baghyan ayyunazzilallah. Kalau berhenti kita di baghya, seandainya berhenti di baghya, hukumnya apa itu? Baghya panjang 2 harakat ya. Ya, mat iwat anit tanwin. Mat artinya panjang. Iwat itu pengganti. Tanwin ya fathatain itu. Artinya dibaca panjang, maksudnya dibaca panjang 2 harakat ya. Pengganti dari tanda tanwin. Nah, itu mat iwat anit tanwin. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Ayyunazzilallah, sama ya, idgham bi guna. Yunazzilallahu min fadli, ikhfa hakiki. Nah, kami ingatkan lagi, bentuk sempurnanya dengung dan samarnya itu berada di huruf fa. Ya. Fa itu syafatain ya. Min fadli. Ingat huruf dot bukan huruf qalqalah ya. Jangan dipantulkan. Fadlihi. Ya, ditahan ya. Kalau di dalam sifatnya dilengketkan, itbaq itu artinya lengket. Dilengketkan ke fadli. Jadi sisi lidah kita itu dilengketkan pertemuan gigi geraham dengan gusi. Jadi lengket di situ dia fadlihi. Nah, jangan dipantulkan karena sebagian kita dengar itu kalau huruf dot sukun dipantulkan. Ya, contohnya fi tadlil, padahal huruf dot itu tidak boleh kita pantulkan. Fi tadlil. Sama seperti ini ya. Min fadlihi. Hi panjang 2 harakat. Mat hi. Mat sila qasira. Mat sila qasira itu syaratnya 2 juga. Pertama dia harus ha dhamir. Yang kedua dia tidak bertemu dengan hamzah. Kalau dia tidak bertemu dengan hamzah, mohon maaf, ada yang keliru. Ada 3, sama seperti mat silah tawilah tadi. Yang pertama dia ha dhamir. Yang kedua dia tidak didahului oleh huruf sukun. Nah, itu terlupa. Tidak didahului oleh huruf sukun. Yang ketiga dia tidak bertemu dengan hamzah. Itu mat silah qasirah. Kalau seandainya didahului oleh huruf sukun walaupun ha dhamir, maka tidak dibaca panjang. Dibaca pendek dia. Sama seperti mat silah tawilah tadi. Mat silah tawilah itu pertama harus ha dhamir, yang kedua tidak didahului oleh huruf sukun, yang ketiga bertemu dengan hamzah. Panjang di sini 2 harakat ya. Hanya ha dhamir. Sebelumnya itu bukan huruf sukun, hurufnya huruf hidup. Li-nya itu huruf hidup. Setelahnya tidak bertemu dengan hamzah. Dibaca 2 harakat ya, mat silah qasirah. Ya. Mat silah qasirah. Qasir itu pendek artinya. Maksudnya 2 harakat. Kalau tawilah tadi tawil itu panjang, maksudnya 5 harakat ya. Ala may yasha'u. May idgham bi guna ya. Yasha'u. Mat
wajib muttasil ya, muttasil. Ya, mad wajib muttasil. Panjangnya 4 atau 5 ya. Ketika wasol, ketika waqaf 6. Kalau jaiz tadi ketika waqaf 2. Ya, kalau mad wajib ketika waqaf 6. Nah, itu. Sebenarnya penjelasannya penjelasan tambahan ya. Sebelumnya belum kami jelaskan ya. Nah, karena kita sering nyebut mad jaiz mad wajib itu kita tambah pengetahuan itu. Mayyasha, kalau seandainya kita berhenti, contoh kita tidak sampai napas ya. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha. Nah, jadi panjang 6 harokat. Ya shin. Ya, sudah dijelaskan tadi hurufnya. Yasha 4 atau 5 ketika wasal, ketika waqaf 6. Min ibadi, min izhar halqi. Muhammad izhar halqi ya, bukan syafawi ya. Izhar halqi. Nun mati bertemu dengan ain. Perbedaannya ini, Pak. Kalau izhar halqi itu khusus nun mati dan tanwin. Jadi lihat dulu nun mati atau tanwin bukan itu. Kalau di nun mati dan tanwin izhar halqi. Ya. Kalau dia mim mati izhar syafawi. Mim mati. Kalau disandai mim mati ya. Nah, itu izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba dengan mim, itulah namanya izhar syafawi. Kalau yang ini dia nun mati bertemu dengan huruf ain, izhar halqi ya. Tidak boleh dibaca dengung, tapi harus jelas. Yang dibaca jelas itu nun matinya ya. Min ibadi. Ibadi. Huruf ain kita minggu yang lalu sudah belajar ya, huruf ain. Ain itu di wastul halqi, di tengah-tengah tenggorokan. Ya. Ain, ya. Min ibadi. Ya. Kalau dia baca ibadi bukan ain tapi hamzah. Harus ain. Ibadi. Ya, harus di tengah-tengah tenggorokan, wastul halqi. Ya. Harus kita biasakan ya. Min ibadi. Nah, baik. Nah, sebetulnya ha di situ maksilah qasira juga, tapi karena kita waqaf dibaca sukun ketika waqaf. Jangan dibaca panjang. Min ibadi. Sedikit juga tambahannya. Kalau ha sukun, ha itu apa sifatnya? Hamas ya. Hamas itu ada angin yang keluar ketika menyebut huruf. Ketika dia sukun, anginnya harus ada yang keluar. Ibadi. Sama seperti kita nyebut di. Ya, harus ada angin keluar. Diberikan haknya ya. Jangan ibadi. Itu tidak kata angin keluar itu, tapi ibadi. Nah. Baik, kita lanjutkan ya. Faba'u. Apa hukum banyak di situ? Mad wajib muttasil. Cirinya perbedaan antara mad jaiz dengan mad wajib itu ada di hamzahnya. Lihat hamzah. Kalau dia hamzahnya berdiri ya, itu mad jaiz. Kalau dia hamzahnya duduk itu mad wajib.
Itulah cara mudah. Pernah dulu kami jelaskan kalau tidak salah. Ngapo baca hamzah duduk, ngapo baca hamzah berdiri. Hamzah itu kalau ditulis di awal kalimat pasti dia duduk berdiri. Kalau di tengah atau di ujung dia duduk tulisannya. Hamzahnya itu. Seperti pada kalimat yang di atas, Pak. Di atas yang kita baca tadi. Ayyakfuru bima anzalallah. Ngapo hamzahnya berdiri di situ? Karena dia awal kalimat dari anzalallah itu. Awal kalimat. Tadi kan dua kalimat kalau mad jaiz. Ketika mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Bima itu satu kalimat, anzalallah kalimat yang lain. Hamzahnya itu awal kalimat. Makanya dia berdiri. Tetapi kalau untuk mad wajib, hamzahnya itu masuk dalam satu kalimat itu. Artinya hamzah itu di tengah-tengah kalimat atau di ujung kalimat. Maka dia tulisannya, bentuknya tulisannya duduk hamzah. Maka mad wajib muttasil dibaca ya. Faba'u bi ghadabin 'ala ghadab. Sedikit kami tambahkan lagi, mungkin belum pernah dengar, tapi sudah pernah kami sebut dulu. Faba'u, u-nya itu apa hukumnya? Mad tabi'i waw. Oh iya, mau masal. Nah, sekarang kita kembali kepada kalimatnya tadi. Faba'u itu. Nah, itu kami sebenarnya pengen jelaskan kalimat ini. Mad tabi'i waw. Kalau umum ya. Kalau di awal, kalau apa hukum asal mad tabi'i waw. Tapi kita jelaskan, kalau ada yang nyebut mad tabi'i waw benar ya, tidak salah, benar. Untuk membedakan antara mad mad badal dengan mad tabi'i waw atau mad tabi'i alif ketika itu terjadi di akhir kalimat atau di tengah kalimat. Di sini disebut mad musyabbih bil badal. Baru ini kan di buku juga ada katin. Mad musyabbih bil badal. Pernah kita dengar mad badal? Mad badal itu apa? Pengganti ya. Contoh kalimat mad badal itu aman. Aman. Kalau sepintas kilas aman itu seperti mad tabi'i alif. Ya. Tapi bukan mad tabi'i alif karena dia terjadi di awal kalimat. Asal katanya amanu. Amanu asal katanya. Nah, karena susah untuk disebut, lisanul Arab itu susah disebut amanu, sehingga digantilah hamzah yang kedua yang sukun itu dengan panjang. Jadi amanu. Nah, itu berkenaan dengan hamzah ya. Nah, di sini dia hamzah juga. Faba'u itu hamzah ya. Ya, hamzah. Kalimat umumnya atau hukum umumnya yang kita ketahui mad tabi'i waw, boleh nyebutnya mad tabi'i waw ya. Tapi biar dia lebih detail karena itu terjadi pada huruf hamzah juga. Terjadi pada huruf hamzah. Singkatnya seperti ini mad badal itu biar mudah. Ketika hamzah berhukum mad tabi'i di awal kalimat. Ketika hamzah berhukum mad tabi'i di awal kalimat. Contohnya misalnya seperti ini. Kita jingok pada ayat ke-91. Ayat 91 di bawahnya, di bawah 90 tadi ya. Wa idza qila lahum aminu. Itu secara umum kita ketahui apa? Mad tabi'i alif kan? Nah, tapi di situ bukan mad tabi'i alif, dia mad badal. Badal. Karena apa? Hamzah. Itu yang pertama. Dia berhukum mad tabi'i di awal kalimat. Itulah harus di awal kalimat tapi. Khusus untuk hamzah.
Selain hamzah tidak boleh ya. Contoh misalnya kalimat yang lain adama. Adama itu mad badal. A-nya itu. Ya. Khusus untuk hamzah yang berhukum mad tabi'i di awal kalimat itu untuk mempermudah kita mengingatnya. Tapi kalau secara detailnya mad badal itu madnya panjang, badal pengganti. Apa yang diganti? Hamzah yang kedua. Asal kalimatnya akmanu. Nah, tapi hamzah yang sukun itu diganti dengan tanda panjang. Nah, sekarang ini faba'u-nya tadi, u-nya itu kan u-nya itu hamzah juga yang berhukum mad tabi'i. Tapi dia di ujung kalimat atau di tengah-tengah kalimat. Maka disebut tadi mad musyabbih bil badal. Khusus untuk hamzah yang berhukum mad tabi'i di tengah dan di akhir ya. Mad musyabbih bil badal ya. Mad musyabbih artinya yang menyerupai mad badal. Yang menyerupai ya. Tapi bukan mad badal, itu mengenai mad musyabbih bil badal. Untuk nambah pengetahuan kita ya. Faba'u bi ghadabin 'ala ghadab. Dhad ya, dhad. Ghadab. Ghadab. Banyak harus kita sukunkan di situ ya. Kalau kita berhenti dan diqalqalahkan, dipantulkan. Ghadab. Dhad itu di sisi lidah ya. Di sisi lidah bertemu dengan gigi geram. Nah, itu perlu ditanya itu kan. Dia ini kan ada tulisan tanwin di bawah. Jadi kita baca kalau wasol langsung ya. Tin ya. Biu kalau masuk. Kalau wasol terus diteruskan Ya. bin ya. Ya. Biu. Kalau berhenti dop itu. Ya. Pertanyaannya Pak Haji? Pertanyaannya itu ngapa tidak dibaca bim itu? Kapan bacanya? Bin itu. Bin. Ala rodob. Nah, Ngapa dia tidak dibaca? Tidak nyalai apa itu Tanwin kan tidak dibaca. di tulisan tanwin tapi tidak dibaca. Ya. Tidak nyalain Pak Haji. Seperti ini kaidahnya. Setiap waqaf itu memang kaidah umum. Setiap waqaf selain daripada fathatain, tanda fathatain tanda dua di atas ya. Ya. Setiap huruf hijaiyah yang waqaf baik huruf maupun baik hidup maupun mati kecuali fathatain maka disukunkan. Maka ditanda sukun. Disukun mati. Dimatikan. Dimatikan. Ya. Untuk fathatain, kalau fathatain dia tidak dibaca sukun ya. Ya, dibaca satu. Ya. Ya. Dan itu tidak berlaku kepada huruf tamarbuto. Kalau tamarbuto terserah tandanya apa baik Pak, tetap sukun. Ya, terserah tandanya baik fathatain, kasratain, dhammatain, fathah, kasrah, ya. Dhamma dia tetap menjadi ha. Ya, tetap menjadi ha besar. Kalau dia di akhirannya huruf tamarbuto ya. Kalau selain tamarbuto, kalau fathatain dia dibaca satu ya. Ya. Ala ghadab. Nah, itu disukunkan dan dipantulkan karena huruf ba itu salah satu sifatnya qalqalah. Walil kafirina azabum muhin. Azabum muhin. Bum tanwin bertemu dengan mim. Mim. Idgham bi'una. Ini dia bisa yang bertemu mem Yang mana? yang itu Ya, azabum muhin.
Bumnya itu idgham bi gunna. Iya, kalau mim pada Idgham bi gunna itu ada berapa? Ini apa? Huruf idgham bi gunna. 4 ya. Yanmu ya. Untuk mudah nyebutnya. Ya, nun, mim, waw. Oke, perhatikan juga huruf zal kecil. Za. Walil kafirina azabum muhin. Bukan azab. Kalau azab itu huruf zai besar, zai. Tapi di sini zal. Zal itu makhrajul hurufnya ujung lidah, lancip lidah bertemu dengan ya ujung gigi depan, tapi depan yang atas, bukan yang bawah ya, yang atas. Jadi nyebut zal itu zal. Ya. Jadi za itu nyebutnya ujung lidah ditumbur ke ujung gigi atas. Kalau udah kata gigi, udah acah ya. Ada. Ya. Nah, itu kita bedakan Pak dengan zai. Kalau zai itu z biasa kita nyebut ya. Itu ain apa alif? Ain di situ. Azabum muhin. Nah, itu ya. Baik, mungkin kita giliran baca ya. Silakan dari ibu-ibu dulu boleh atau dari bapak-bapak? Ibu-ibu ya. Ya, ibu silakan Bu ya. Ya, bima. Ulang dari ayyak furu. Ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadli. Nah, dotnya tidak boleh kita pantulkan. Fadli. Caranya jangan dilepaskan Bu ketika sukun. Karena sifat dot itu itbaq itu artinya lengket. Min fadli. Ya, fadli. Kalau kita lepaskan dari makhraj hurufnya pasti mantul ya. Fadli. Ya. Jadi qalqalan. Yunazzilullahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Nah, itu sempurna itu. Fadlihnya itu sempurna. Faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Ya, muhin. Hanya ha besar ya. Ya, muhin. Nah, bagus. Setiap hari berapa ini banyak baca Al-Quran? Alhamdulillah. Paling tidak dua minggu. 2 makro sehari ya. Bagus itu. Karena bacaannya sudah bagus, perbanyak banyak, apalagi sudah lanjut usia, perbanyak baca Quran.
salah satunya hikmah ataupun apa istilah kata itu? Orang yang banyak membaca Al-Quran itu dia dijauhkan dari fikun. Fikun itu apa sih gitu? Lupa ya. Musuh kan gitu bisa. Nah ya, ngomong tua kan balik pada kecil, masa kecil. Ada kan ngomong tua tuh lah dikasih makan oleh anaknya dia ngomongnya belum. Nah itu pikun kalau kami dusun nyebut. Nah itu dihindarkan dari itu kalau kita sering baca Quran. Maka dilazimkan. Kami dulu ada buyut kami dulu ketika dia meninggal, anaknya yang paling tua itu berumur 85 tahun. Yang paling tua, anaknya yang paling tua. Ya. Ratusan berarti. Kalau seandainya dia nikah umur 20 tahun, berarti 105 tahun umurnya berarti kan? Kalau dia nikahnya 120 tahun. Kalau dia nikahnya 15 tahun berarti 100 tahun umurnya. Pada waktu dia meninggal, dia tidak pikun. Karena setiap hari ngaji terus. Nah, jadi sore-sore sebelum maghrib ataupun ba'da maghrib dan sesudah subuh ngambil Al-Quran besar itu gawenya di rumah tuh. Karena memang tidak kati kerjaan lain selain ibadah. Ambil leher besar di depan pintu ngaji. Biar terang. Dia tidak pikun dia. Dia tidak pikun. Itu salah satunya kelebihan daripada Al-Quran. Karena kita membaca Quran ini otak kita berpikir terus. Saraf otak kita itu berjalan. Ya. Jadi tidak ada banyak merenung melamun. Kalau banyak merenung melamun itu saraf otaknya tidak berjalan, makanya dia galak konslet itu. Termasuk yang lain-lain. Kalau kita bawa membaca Quran terus kan berpikir terus. Oh ini panjang apa pendek? Oh ini huruf apa? Nah, itu salah satu. Sudah itu ada keterangan dari anak itu. Bunyi dari pembacaan Quran ini ada ngobati. Ya memang syifa Al-Quran itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Ini syifa ini. Ya ini tibbil qulub. Syifa. Salawat tibbil qulub itu tib itu apa artinya? Obat. Qulub itu hati. Artinya salawat obat hati. Tenang. Ya tenang. Nah itu mengenai baca Al-Quran, apalagi seperti ibu tadi bagus bacaan, sudah bagus bacaan, perbanyak banyak baca Quran. Cuma papa tadi Ustaz. Hah? Papa tadi itu ada macam dua kan? Papa karena papa dia kata papa bawa dok. Bighadabin. U-nya panjang. Punya banyak. Ya, 2 harokat. Ya, yang kita jelaskan tadi mad musyabih bil madal tadi. Jangan diharapkannya situ dulu kadang. Jangan dibaca panjang 2 harokat. Faba'u bighadabin ala ghadab. Boleh juga seperti ibu-ibu buat grup pengajian ngaji seperti bapak-bapak. Buat grup pengajian LBA sehari itu jangan usah banyak-banyak sejuk, tidak usah 2 halaman apa. 2 halaman. Kalau wong 5 berarti sehari itu sejuk berarti kan. Jangan terlalu membebani. Kalau terlalu membebani banyak lada dosa kesampaian kayak banyak bohong laporannya. Nah ini bagus juga seperti ibu-ibu seperti itu. Apalagi bacaannya sudah bagus-bagus. Apalah kita lanjutkan dulu. Tanda ain ini apa namanya ini? Makro itu ya. Makro. Ya. Kalau kami sebut dulu makro namanya itu. Tanda ain. Makro. Itu dah baca itu paling dikit, 2 itu paling dikit sudah sholat. Ya, sudah sholat. Bagus itu. Ya, di ini kan apa? Di istiqomah kan. Tanda ain. Mikro, makro nyebutnya. Ain ke ain itu ya. Itu sholat wasol.
Ya. Huruf ain, dari ain ke ain bagus sih. Ola. Ya, kita lanjutkan dulu, silakan. Kalau pada tadi bima tadi ma-nya 2 harokat ya. Ya, diulang lagi boleh ayyak furu. Ayyunazzilu. Ya. Nah, tinggal lagi diperjelas huruf shin besar ya, shin besar. Bi samash. Nah, itu kita perjelas shin. Ya. Satu. Yang kedua huruf ain ya. Min ibadi. Huruf ain tadi ingat di tengah tenggorokan ya, pastor. Kadang-kadang lagi batu lupa. Iya. Nah, itu diperjelas lagi shin dengan ain ya. Yang lain bagus ya. Boleh kita lanjutkan dulu, Bu. Ya, huruf dotnya tadi itu sudah bagus itu. Min fadlihi ya. Sifatnya sudah tepat karena itbaq dengan istitalah ya. Min fadlihi. Nah, itu harus terus
latih seperti itu nyebutnya. Setiap huruf dot sukun. Karena dot itu rentan sekali dengan qalqalah. Karena dia bunyi itu hampir sama dengan huruf dal. Walaupun makhrajul hurufnya berbeda. Ya. Ya, kita lanjutkan dulu. Silakan Pak. Haji dia. Giliran aja lah di sini. Haji dia dulu. Oh iya Pak. Jangan malu dulu. Baghya, ianya panjang dua rekan. Diulang dari ayyakfuru. Diulang dari ayyakfuru. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u Bighadabin. bighadabin ala ghadab walilkafirina azabun muhin. Ya. Shadaqallahul azim. Nah, coba kita perhatikan lagi pada kalimat itu. Ayyakfuru kaf, bukan ayyak ya, tapi ayyakfuru bima anzalallahu baghya. Kalau kita berhenti ya, baghya. Lanjut. Ayyunazzilallahu min fadlihi fadlihi. Ya. Itu mungkin koreksi-koreksi yang harus diperbaiki ya. Baghya. Boleh kita lanjutkan dulu. Haji silakan Pak Haji, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iksamastarau bi Kopi itu. dekat itu anu riakmu. Bi'samastarau bihi ain bi'samastarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghya ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Sadaqallahul azim. Shin besar Pak, kita latih lagi. Shin besar. Ala man yasha'u min
ibadihi yasha. Ala man yasha. Ya, yasha. Ala man yasha. Nah, itu seperti itu, Pak. Satu lagi. Faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina adzabum ya. Masuk ke huruf mim. Adzabum muhin. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Banyak gangguan udah ngaji. Alhamdulillah masih ada kemauan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iya, macam lah. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu ayyunazzilallahu min fadlihi أن ينزل الله من فضله على من يشاء أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب محيط. صدق الله العظيم. Shinnya sudah bagus ya. Ada man yasha shin. Tinggal dipertahankan terus. Dipertahankan dan ditingkatkan. Harus itu. Karena kalau tidak seperti itu hilang dia. Ya. Jangan merosot ya. Ya, merosot. Ya. Nah, terus adzabum muhin, hanya ha besar ya. Muhin ha. Muhin. Nah, itu. Kita lanjutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله العظيم. Itu tingkat kehati-hatian tinggi itu. Hati-hatian dia nyebut huruf. Bagus seperti itu. Kalau kamu biasa boleh. Tingkat kehati-hatian tinggi itu perlu. Shin seperti tadi ya. Sod ya. Dad, huruf dad ya. Bi ghadabin ala ghadab. Nah, itu bagus itu. Terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Insyaallah ya. Hati-hati itu penting kalau kita lagi ngaji. Jangan apa istilah kata wong Palembang tuh. Ya, terburu-buru. Jangan terburu-buru. Santai aja. Ayo kita lanjutkan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa masyataro bihi anfusahum ayya'fu bima anzalallahu bawiya ayyanat jalallahu min fadlihi ala man yasa'u min ibadihi baba'um bi ghadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Sadaqallahul azim. Nah, bisa azabun muhin, bisa azab. Kadang-kadang bisa, Kalau lagi ingat bisa. Ya. Nah, perhatian ini apa tanda-tandanya, Pak. Ayyunazzi, yunazzi. Bukan ya, tapi yu. motor juga dah. Ya. Kalau aku kita itu nyambung itu apa ya? Yang di bagian ayyunazzilallahu min fadlihi. Bagia ya. Ya. Disambung boleh, tapi kalau disambung kurang sempurna ini apa namanya? Artinya. Kita ulang di ayyak furu. Itu apa artinya tuh? Bi samastarau bihi. Kalau di bahasa terjemahnya bi sama buruk sekali. Alangkah buruknya, buruk sekali. Ishtarau, mereka itu menjual dengannya bihi diri mereka, anfusahum. Ayyak furu, bahwa mereka itu ingkar. Nah, kita ngulangnya dari bahwanya itu, bahwa mereka itu ingkar. Di ayyak furunya. Ayat furu. Ya, kata penghubung. Ustaz, izin Ustaz. Ya, silakan. Ya, silakan. Nah, ini mengenai ayat tadi. Kalau kita ngulang ya, boleh dilanjutkan, boleh ayyunazzilallahu min fadli. Baik, ayat ini ceritanya masih bersambung dengan cerita yang pekan kemarin ya. Dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Mereka ini maksudnya menjual diri itu menjual keimanan mereka dengan kekafiran itu. Karena mereka itu tidak menerima. Ini kan di sini disebutkan karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Ngapola nabi itu tidak dari kaum mereka. Nah, itu kan letak kedengkian mereka itu. Mereka itu sebelumnya ada kitab Taurat bagi orang Yahudi, kitab Taurat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Di dalam kitab Taurat itu dijelaskan bahwasanya ada rasul yang akan datang. Dahulu mereka beriman kepada kitab Taurat. Kitab Taurat itu kitab tauhid, menyembah kepada Allah, yang menjelaskan bahwasanya ada kenabian. Tetapi setelah nabi itu bukan dari kaum mereka, mereka jual keimanannya itu karena tidak menerima, sehingga mereka kufur. Itu maksud menjual diri. Ya, bukan sebagaimana kita pahami asusila yang menjual, bukan. Tapi mereka itu menjual keimanannya dengan kekafiran. Dahulunya mereka sudah percaya dengan kitab Taurat, kitab ngajak menyembah Allah. Tetapi setelah datang Nabi Muhammad yang bukan dari kaum mereka, mereka tidak menginginkan.
sehingga mereka ingkar dengan Nabi Muhammad. Dengan mereka ingkar kepada Nabi Muhammad tuh mereka kafir. Nah, dijual keimanannya dengan kekufuran, dengan kekafiran. Nah, itu maksudnya menjual diri. Karena ini dijelaskan, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya, menurunkan wahyu maksud. Allah, karena mereka itu dengki itu apa ya? Tidak terima lah ibarat kata gitu ya. Sakit hati ya, tidak menerima, dengki dengan karunia Allah. Allah itu menurunkan karunia, maksud menurunkan wahyu berdasarkan yang Allah kehendaki, bukan kehendak mereka. Kehendak mereka itu pengen dari golongan dia. Nah, dari turunan golongan dia ya. Nah, maka di sini dijelaskan karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, yaitu di antara hamba-hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah menurunkan wahyu kenabian. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan dan demi kemurkaan. Dan kepada orang kafir itu ditimpakan azab yang menghinakan. Bagi mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Muhin itu hina artinya. Walil kafirin, dan bagi orang-orang kafir itu maksudnya tidak menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi tadi, azabun, akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, muhin, yang menghinakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kalau anu dengan wali kota ya? Apa banyak? Ada pertemuan. Jarang. Ada baik kadang-kadang. Jarang. Ya jarang. Menunggu ada sesuatu yang penting baik sampai. Anu kami ini kan. Ledeng ini kotornya banyak. Keruh ya. Hitam terus. Mungkin itu Pak. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah pengajian kita pada hari ini. Semoga apa yang telah diajarkan oleh Pak Ustadz dapat kami pahami dan kami terapkan untuk sehari-hari, dan kita giatkan untuk membaca Al-Quran. Pada Pak Ustadz kami atas nama anggota pengajian banyak mengucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada bapak-bapak ibu-ibu, jangan sungkan-sungkan ditanya kalau pada bertambah anggota kita ini untuk memperbaiki bacaan kita. Dan saya sebagai pembawa acara di sana sini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu saya mohon maaf kepada atas saya ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada bapak ibu silakan ini makan sarapan pagi kita.